Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarijtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Surah Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 12. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, segala puji kita persembahkan kepada Allah. Selawat dan salam kita peruntukkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, khutbah Jumat kita kali ini dilandasi oleh firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan ayat 12 sebagaimana telah khatib baca di awal khutbah ini. Adapun judul khutbah kita adalah memelihara kualitas ukhuwah Islamiyah. Jamaah Jumat, perlu kita sadari sebetulnya bahwa ukhuwah Islamiyah itu merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan, untuk merasakan, dan untuk menikmati rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk jiwa-jiwa yang beriman kepadanya. Ukhuwah atau persaudaraan itu serana untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan tidak akan pernah terwujud tanpa ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kecuali dengan persatuan. Tidak mungkin kita bersatu, tidak akan terbentuk persatuan tanpa ada kebersamaan. Kebersamaan tidak akan lahir, tidak akan tumbuh kecuali dengan persaudaraan. Persaudaraan juga demikian tidak akan banyak memberi manfaat kalau di dalamnya tidak ada pengertian, tidak ada saling memahami, tidak bisa saling menerima, tidak bisa mengapresiasi, apalagi menghargai, menghormati, mencintai, membela dan melindungi. Karena itu jamaah Jumat Allah ingatkan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara mereka itu. Wattaqullaha la'allakum turhamun,
Bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapatkan kasih sayang-Nya. Ingatlah kaum muslimin sidang jamaah Jumat bahwa ukhuwah Islamiyah itu perlu dirawat, perlu dijaga, perlu dilestarikan agar hubungan dalam bentuk komunikasi, interaksi, partisipasi, bersinergi dalam menggapai sebuah cita-cita mulia bisa diwujudkan secara bersama. Karena itu kaum muslimin, untuk merawatnya apa yang harus kita lakukan? Menjaga dan mempertahankan kualitasnya apa yang harus kita perbuat. Tidak ada jalan kecuali kita mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Allah berkali-kali mengingatkan, termasuk di dalam surah Al-Hujurat ini. Allah ingatkan, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Ayat ini, ungkapan ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Wahai orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lainnya. Jangan suatu kaum meremehkan, menghina kaum yang lainnya. Boleh jadi yang dihina, yang diolok-olokkan itu lebih baik dari orang yang mengolok-olokkan. Jamaah Jumat, mafhum mukhalafahnya adalah jika kita ingin tali persaudaraan ini kuat, rasa persatuan dan kesatuan itu terpuji, maka hendaklah setiap diri berupaya belajar untuk menghargai sesama, menghormati kaum-kaum yang berbeda dengan kita, kelompok-kelompok yang tidak satu mazhab dengan kita, asalkan dia muslim, itu adalah saudara kita. Ini yang pertama. Kemudian, wala talmizu anfusakum, janganlah kamu saling mencela dirimu. Dalam sebahagian tafsir, mufasir mengemukakan anfusakum ini dimaknai dengan orang mukmin. Mencela orang mukmin berarti juga mencela orang-orang atau mencela diri sendiri. Mencela diri, mencela orang mukmin. Karena orang mukmin itu bersaudara, diibaratkan satu tubuh. Ketika satu bahagian mengalami gangguan, yang lain ikut merasakan efeknya. Itu yang kedua. Berikutnya, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jangan pula kamu saling membanggil dengan panggilan yang jelek, sebab seburuk-buruk panggilan adalah fasik setelah beriman. Apa makna yang bisa kita serap? Yang bisa kita serap adalah hendaklah setiap diri berupaya sangat berhati-hati tidak memberi label dan stigma kepada orang lain, di mana label dan stigma itu belum tentu pas sesuai dengan pribadinya. Kemudian kaum muslimin, Allah katakan, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertaubat dalam artian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dimaksud, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya, perusak ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Berikutnya Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi olehmu banyak berprasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Kembali kita kepada mafhum mukhalafahnya adalah ungkapan ini memiliki filosofi bahwa kita harus memiliki pikiran-pikiran positif. Kita tidak boleh berburuk sangka, kita harus berbaik sangka kepada orang lain, terhadap saudara kita, husnuzan, beranggapan baik. Karena memang secara fitrah
tidak ada orang yang rela untuk dicurigai. Berikutnya, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan pula kamu menggunjing satu sama lain. Ungkapan ini kaum muslimin sekaligus untuk bagi kita agar kita bisa mengkoreksi bahwa kebiasaan dalam kehidupan ini tanpa kita sadari, dan dia menjadi virus perusak ukhuwah itu, suka mencari-cari kesalahan orang lain. Padahal belum tentu kesalahan itu seperti itu. Berbahaya lagi di saat kita sibuk mencari kesalahan orang lain, sementara juga diri kita jauh lebih tersalah dari orang yang kita cari kesalahan. Sikap bijak kita adalah bagaimana kita melakukan autokoreksi terhadap diri kita sendiri, mencari kesalahan kita sebelum menyalahkan orang lain, melihat diri sebelum melihat diri orang lain. Maka ini salah satu perawat dari ukhuwah Islamiyah itu, termasuk menggunjing. Kalau kita bicarakan orang lain, di saat orang lain itu tidak ada bersama dengan kita, ketika pembicaraan itu dia dengar, terganggu pikiran dan perasaannya, inilah yang disebut dengan gunjing. Tetapi sebaliknya, manakala yang kita bicarakan itu tidak sebenarnya, alias kita ada-ada, inilah fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka tindakan-tindakan di atas diumpamakan oleh Allah dengan bangkai saudara, mayat. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtum. Maka sukakah kamu memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Faqarihtum. Kamu akan kamu akan jijik, kamu tidak akan suka. Karena itu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Inilah agaknya kaum muslimin. Ada 7 hal yang perlu kita serap dalam kehidupan kita kalau ingin merawat ukhuwah itu. Pertama, senantiasalah memupuk rasa saling menghargai, menghormati satu sama lain. Yang kedua, selalulah menjaga diri untuk tidak mencela orang lain, apalagi mencelakakan orang lain. Yang ketiga, tidak memberi label atau stigma kepada orang lain. Keempat, mengoptimalisasikan, selalu mencari sisi-sisi positif dari kelemahan yang dimiliki, mencari kekuatan dalam ketidakberdayaan. Kemudian yang kelima, lebih banyak melakukan autokoreksi terhadap diri sendiri daripada mencari-cari kesalahan dan membuka aib orang lain. Kemudian hindari ghibah, namimah, dan fitnah. Selalulah memperbaiki diri, bertakwa kepada Allah. Kemudian insya Allah dengan cara ini, dengan kita sempurnakan kelemahan kita menjadi kebaikan yang lebih baik, kita selalu berkaca diri sehingga ukhuwah itu bisa kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Camkanlah fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqazakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'u qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajjah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.